A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Insyiqaq pada ayat ke-7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab dengan hisab yang sangat mudah, dan akan kembali kepada keluarganya dengan sangat bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya di belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura. Maka dia akan teriak-teriak dan mengatakan, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal ketika di dunia, orang ini sangat bahagia dengan keluarganya. Innahu dhanna alla yahur, dia sangka dia tidak akan berjumpa dengan Rabbnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Salah dia, sesungguhnya Rabbnya setiap hari memperhatikannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Insyiqaq ayat 7-15 ini menjelaskan kepada kita salah satu peristiwa dari peristiwa-peristiwa hari kiamat. Peristiwa yang ada di dalam ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang-orang yang mengambil catatan kitabnya dengan tangan kanannya dan mereka orang-orang yang beriman. Tapi ada juga orang-orang yang mengambil dengan catatan kitabnya dengan tangan kirinya dan mereka orang-orang kafir. Dan ada juga yang mengambil catatannya dengan tangan kiri ke belakang punggungnya dan mereka adalah orang-orang munafik. Karena di dunia ini manusia cuma terbagi tiga. Kalau tidak mukmin ya kafir, kalau tidak kafir maka dia munafik, yakni tengah-tengah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, catatan itu terbagi dua. Ada catatan umum, di mana seluruh umat dan nabi-nabinya memiliki catatan sendiri-sendiri. Artinya, Nuh memiliki catatan bersama umatnya, Ibrahim memiliki catatan bersama umatnya, satu buku. Kemudian Nabi Lut juga demikian, Nabi Syu'aib juga demikian, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada satu catatan itu berkumpul. Semua catatan umat Rasul jadi satu buku, namanya catatan umum. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak membuka aib setiap orang dan hendak memberitahu kebaikan setiap orang. Karena dalam catatan itu ada catatan Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada seluruh para sahabat, ada para tabi'in, ada para tabi'ut tabi'in, ada para ulama, ada para syuhada, ada orang-orang soleh, dan catatan kita juga ada di situ. Dan itu akan dibaca di hadapan manusia. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an disebutkan kebaikannya, Umar disebut kebaikannya, Utsman disebut kebaikannya, Ali disebut kebaikannya, kemudian para ulama disebutkan, kita pun juga akan disebutkan di situ. Sayangnya ikhwata, bukan kebaikan saja disebutkan, tetapi keburukannya pun juga disebutkan di situ. Dan di situ kita akan dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan manusia. Karena ketika itu la takhfa minhum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi, semua nampak. Dan kekhususan pada hari kiamat itu, orang diberikan ingatan dengan ingatan yang sangat tajam. Di dunia mungkin Anda melakukan kesalahan 5 tahun yang silam, 10 tahun yang silam, tapi kita sudah lupa dengan kesalahan itu. Apa yang kita perbuat kita sudah lupa. Kita pernah menzalimi orang, kita lupa. Kita pernah menggibah orang, kita lupa. Kita pernah mengambil hak orang, kita lupa. Kita pernah bermaksiat, kita lupa. Tapi di akhirat kita tidak akan lupa, karena kita akan diingatkan seluruh ingatan di dunia. Ingatan saja kita akil balik sampai kita wafat. Menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya kita akan ingat. Sehingga tidak mungkin mengelak, karena itu harus disesuaikan dengan catatannya. Apalagi kemudian pada hari itu kita tidak bisa mencari penolong. Di dunia hukum bisa dibeli dengan uang. Uang bisa menyelesaikan segalanya di dunia, tapi tidak di akhirat ikhwata. Karena saksi di akhirat, semua makhluk Allah bersaksi. Bumi bersaksi akan kemaksiatan kita di atas bumi, sehingga Allah mengatakan, Yauma izin tuhaddisu akhbaruha.
Pada hari itu bumi akan mengabarkan seluruh kabar orang-orang yang menginjaknya. Langit akan bersaksi, para malaikat Raqib dan Atid akan bersaksi. Bahkan bukan hanya itu, anggota badan kita pun akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut dikunci, tangan bicara, bahkan kulit kita ini juga bersaksi di hadapan Allah terhadap jasadnya. Sehingga kulit ketika bersaksi, jasad ini protes kepada kulit dan mengatakan, "Lima syahidtum alaina, kenapa kamu ikut-ikut bersaksi kepada jasadmu sendiri?" Maka kulit mengatakan, "Antaqanallahu, karena Allah yang buat aku bicara." Jadi pada hari itu, la takhfa minhum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi dia dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mempertanggungjawabkan di situ. Tetapi orang-orang yang beriman, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika dia mengambil catatannya, catatan yang kedua, maksudnya catatan khusus. Setiap manusia mempunyai catatan itu. Ketika dia membaca catatannya, kalau dia melewati kebaikan, maka akan bercahaya wajahnya. Dia baca kebaikannya lagi, semakin terang lagi wajahnya, sehingga wajahnya kal qamari lailata badrun, seperti cahaya bulan purnama. Tapi kalau seandainya dia membaca keburukan, maka akan berubah cahaya itu menjadi hitam, tapi Allah tutupi dari manusia. Maka akan berubah cahaya itu menjadi hitam, tapi Allah tutupi dari manusia. Tidak tampak karena dia orang beriman. Tapi ikhwata, orang-orang kafir, sudah catatannya berwarna hitam, kemudian dia membaca dan berubah wajahnya menjadi hitam, maka manusia sudah memandang bahwa dia orang jahat. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan begitu bahagianya orang-orang yang beriman, sehingga ketika mengambil catatan dengan tangan kanannya, dia mengatakan, "Ha umuqra'u kitabiyah, baca catatan saya," dengan bangganya, karena dia sudah tahu jalan dia ke surga. Tapi orang-orang kafir, dia enggan memegang catatannya. Dia ingin melemparnya tapi tidak bisa, karena dia sudah tahu jalannya ke neraka. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan ketika orang membaca catatan itu, disitulah perubahan fisik terjadi. Jadi kalau seandainya yang membaca orang beriman, pertama wajahnya akan bersinar, kemudian badannya akan membesar, sehingga tingginya 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Persis seperti perawakan Adam alaihissalam. Adam itu tingginya 30 meter, karena 1 hasta itu setengah meter. Kalau 7 hasta berarti 3 meter lebih. Berarti tinggi badan kita ini nanti akan menjadi 60 hasta, kemudian lebarnya 7 hasta. Segitulah tingginya, tidak mungkin membesar lagi. Itulah fisik orang-orang beriman ketika membaca catatan. Dan dengan jasad sebesar itulah dia akan berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga. Allah mengatakan, "Wa in kuntum illa wariduha." Kalian akan melewati dan tidak mungkin tidak pada titian sirat itu. Tapi orang kafir beda lagi. Ketika dia membaca catatannya, mukanya menjadi hitam, menghitam, badannya membesar. Semakin banyak dosanya, semakin besar badannya. Semakin banyak dosanya, semakin hitam wajahnya, sehingga badannya entah seberapa besarnya. Karena ikhwata, digambarkan penduduk neraka itu, giginya saja seperti gunung Uhud besarnya. Giginya penduduk neraka, bayangkan giginya. Gimana mulutnya, gimana wajahnya, gimana badannya. Maka penduduk neraka itu akan besar wajahnya, besar badannya, dan besar perawakannya. Tapi subhanallah, walaupun manusia menjadi besar, semakin besar karena banyak dosanya. Tapi ketika mereka dimasukkan ke dalam Jahannam tidak pernah penuh. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang Jahannam, "Halim ta'lati, sudahkah kau penuh wahai Jahannam?" Apa kata Jahannam? "Hal mim ma'zi, adakah tambahan ya Rob? Masukkan saja." Menunjukkan bahwa Jahannam itu neraka yang sangat besar. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah mengatakan, "Fa amma man utiya kitabahu biyamini." Barang siapa yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Manusia akan tinggal di padang mahsyar itu bukan sebentar, khamsina alfasana. Allah sebutkan 50.000 tahun. Mereka dalam kondisi berdiri, tidak duduk dan tidak berbaring. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian keringat mereka bercucuran.
dan keringat itu menjadi kolam di sekitarnya. Ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusar, ada yang tenggelam sedada, ada yang tenggelam sampai ke lehernya sesuai dengan kadar amalan. Kemudian dia akan berada di situ selama 50.000 tahun. Disinilah kenapa alasannya penduduk Mawqif itu tidak mungkin duduk. Karena kalau duduk tenggelam dengan keringatnya, apalagi berbaring, maka kondisi mereka hanya berdiri. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Robnya semesta alam. Lah ketika itu, apakah seluruh manusia sama tinggalnya selama 50.000 tahun? Kata para ulama, tidak. 50.000 tahun itu hanya untuk orang kafir saja. Karena orang-orang yang beriman, ada di antara mereka yang tidak dihisab, ada di antara mereka tidak diazab, seperti hadis Nabi SAW. Ketika Rasul bermimpi, kemudian ditampakkan sebelah kanannya umat yang begitu banyak. Tiba-tiba Rasul mengatakan, apakah itu umatku? Maka Jibril mengatakan, bukan, itu Nuh, umatnya Musa dan kaumnya. Ketika Nabi SAW melihat ke arah lain, rupanya ada umat yang jauh lebih banyak dibandingkan umat Musa AS. Maka dikatakan, nah itulah umatmu. Nanti pada hari kiamat, umat Islam adalah umat terbanyak. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, minhum, di antara mereka umatmu itu ada sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala azab. Di antara mereka ada 70.000 orang yang tidak akan disentuh hisab dan tidak akan diazab, direct langsung masuk surga. Maka orang ini tidak akan pernah tinggal di padang mahsyar kecuali hanya lewat. Karena orang-orang yang tinggal di padang mahsyar itu untuk melakukan proses hisab, dan pada saat proses hisab ada yang hisabnya mudah sehingga prosesnya itu cepat, ada yang hisabnya sulit sehingga prosesnya itu lambat. Yang hisabnya mudah, dia tidak akan tinggal lama di padang mahsyar. Tapi yang hisabnya sulit, boleh jadi mereka akan bersama dengan orang-orang kafir selama 50.000 tahun berdiri mencari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah ditegakkan tentang syafaat. Setelah mereka berdiri lama, akhirnya kemudian orang-orang itu minta syafaat kepada Adam untuk minta syafaat kepada Allah. Adam pun menolak, akhirnya diarahkan kepada Nuh. Nuh pun menolaknya. Nuh mengarahkan kepada Ibrahim. Ibrahim pun menolaknya. Ibrahim mengarahkan kepada Musa. Musa menolaknya. Musa mengarahkan kepada Isa. Isa menolaknya. Sampai akhirnya Isa mengarahkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, Sayyidul Awalina wal Akhirin. Barulah Nabi SAW mengatakan, Analah, akan ku coba. Maka Nabi kita Muhammad SAW kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arasnya, sujud lama sekali. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Muhammad SAW, Rasulullah, irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, kul yusma' isfatu syafa'. Angkat kepalamu ya Muhammad, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, ku berikan kau syafaat. Dari situlah terjadi proses syafaat. 7 syafaat diberikan kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah kepada orang yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwatal iman, dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan pada hari kiamat, orang-orang yang beriman akan kembali kepada keluarganya dengan senang dan bahagia. Allah berfirman, wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya dengan keluarganya, maka pada hari kiamat orang-orang ini akan dikumpulkan dalam kondisi bahagia. Makanya ketika kita bercerita tentang alam kubur, ketika datang orang-orang yang tampan kepada orang-orang yang beriman, kemudian dia menemani selama di kuburan, menghibur, bercanda, sehingga tidak sadar, tahu-tahu kiamat sudah hampir dibangkitkan. Kemudian orang yang tampan mengatakan kepada orang yang beriman di kuburan ini, sebentar lagi kiamat akan tegak. Maka kemudian orang beriman yang di kuburan ini berdoa kepada Allah, Allahumma akimi sa'ah, ya Rob, cepat tegakkan kiamat, supaya aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Kemudian dia mengatakan kepada yang tampan ini, siapa Anda ini? Anda baik sekali menemani saya selama di kuburan. Maka orang yang baik mengatakan, ana amaluka soleh, sayalah amal solehmu, saya jelmaan dari solatmu, zakatmu, puasamu, baca Qur'anmu, zikirmu, berbuat baikmu, dan begitu seterusnya.
Jadi orang yang beriman akan kembali kepada harta dan keluarganya. Karena orang-orang yang beriman dia tidak pernah membangun keluarganya di dunia. Dia tidak pernah membangun rumahnya di dunia. Dia tidak pernah membangun kemewahannya di dunia. Orang-orang yang beriman, dia bangun rumahnya di akhirat. Dia beli tanahnya di akhirat. Dia beli tamannya di akhirat. Sehingga ketika dia sedang sakaratul maut, dia ingin segera berjumpa dengan rumah, tanah, dan seluruh keluarganya. Kenapa? Karena tidak ada beban di dunia. Tapi orang-orang yang membangun rumahnya di dunia, usahanya di dunia, kendaraannya di dunia, sama sekali dia tidak memberikan dan menyisihkan untuk akhiratnya, maka saat detik wafatnya, orang ini benci kematian karena dia akan meninggalkan keluarga, harta, pangkat, jabatan, anak-anak, sehingga dia benci dengan kematian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu waru'a zuhri. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya di belakang punggungnya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, fasawfa yad'u subura. Dia pun berteriak-teriak, celaka aku. Baru sadar dia, orang itu terkadang sadar setelah mati. Tidak ada gunanya. Orang kalau menyesal itu di dunia, kalau menyesal di akhirat, apa gunanya? Di akhirat, ikhwata, kita tidak bisa beramal lagi. Yang ada di akhirat, kita cuma mempertanggungjawabkan semua amalan. Makanya, orang-orang di kuburan saja menyesal. Orang-orang yang berada di dalam kubur dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Allahumma Robbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku, la'alli a'malu solihan fima taraktu, agar aku bisa mengamalkan amalan soleh terhadap yang aku luputkan selama di dunia. Tapi Allah mengatakan apa? Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kan hanya hayalanmu saja. Yang lain mengatakan, laula akhartani illa ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah engkau bangkitkan aku ke dunia sedetik saja, ku infakkan semua hartaku, fa asodako wa aku minas solihin, dan saya akan berteman dengan orang-orang soleh. Tapi mustahil, orang baik saja ingin kembali ke dunia tidak bisa, apalagi orang jahat. Maka ikhwata, penyesalan itu tidak mungkin dilakukan di akhirat. Sebagaimana orang kafir mengatakan, fasawfa yad'u subura. Dia pun berteriak, celaka aku, wa yasla sa'iru, dan dia akan diancam dengan neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang-orang kafir ini di dunia dia senang dengan keluarganya. Ikhwata, disinilah kebalikannya. Kalau orang-orang beriman, kesenangan dengan keluarga itu bukan di dunia, karena pasti orang yang beriman keluarganya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang kafir terbalik. Justru kesenangan mereka dengan keluarga itu di dunia, dan di akhirat akan dicerai beraikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasul mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi surga bagi orang-orang kafir. Karena Allah mengatakan, innahu kana fi ahlihi masrura. Ketika di dunia orang-orang kafir diberikan kesenangan, ikhwata, lihatlah orang-orang yang Allah bentangkan dunia kepadanya. Kehidupan dunianya mewah, jalan-jalan ke luar negeri, pakai barang-barang mewah, wajah diubah-ubah, hidung, bibir, dagu, kemudian tidak menutup aurat, tidak sholat, kelihatannya hidupnya selalu bahagia. Dengarkan ini, kesenangan mereka hanya sebatas istidraj. Wa umli lahum inna kaidi mati. Kami biarkan mereka senang, sampai pada waktunya kami azab mereka. Ketika mereka bersenang-senang dengan apa yang kami berikan dari kehidupan dunia, mereka tidak sadar. Tiba-tiba kami azab mereka sekonyong-konyong secara tiba-tiba, istidraj. Tapi keluarga orang yang beriman pasti ada ujian. Terkadang ujian itu beruntun, ikhwata. Kita harus sabar, karena orang beriman itu pasti diuji. Kalau tidak diuji orang tuanya, diuji istrinya. Tidak diuji istrinya, diuji suaminya. Tidak diuji suaminya, diuji anak-anaknya. Tidak diuji semuanya, diuji ekonominya. Kemudian juga diuji kesehatannya. Orang yang beriman pasti diuji. Sehingga ketika orang yang beriman ini berjalan di permukaan bumi, kemudian ujian terus datang kepadanya, sampai dia keluar dari bumi, sudah tidak ada kesalahan lagi. Karena ikhwata, ada dosa itu yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Hanya bisa diampuni dengan kesabaran dengan ujian.
Sebagaimana ada surga itu tingkatan-tingkatan tertentu tidak bisa tercapai dengan sholat, zakat, puasa, haji, tapi hanya bisa dicapai dengan kesabaran. Dan sabar itu tidak mungkin terjadi kecuali ada ujian. Dan Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah katakan, sesungguhnya kami cukupkan pahala orang yang sabar tanpa batas. Sabar itu pahalanya luas. Beda dengan sholat, ada nominalnya. Beda dengan zakat, ada nominalnya. Beda dengan baca Quran, ada nominalnya. Tapi sabar tidak ada nominalnya saking banyaknya pahala orang yang bersabar itu. Orang-orang kafir itu, mereka sangka mereka tidak akan berjumpa dengan Allah. Makanya, kenapa orang-orang kafir itu hidupnya kayak binatang? Seolah-olah tidak ada perintah dan tidak ada larangan kepada mereka, sama seperti binatang. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesenangan kepada mereka. Allah berikan kesenangannya kes di dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan kesenangannya di akhirat. Makanya, ketika orang-orang kafir dibangkitkan pada hari kiamat, dia berteriak-teriak dan mengatakan, malaha, ada apa ini? Dalam surah Yasin digambarkan, ya wailana man ba'asana min marqadina, celaka diriku, siapa yang membangunkan aku dari tidurku ini? Tapi orang-orang yang beriman hanya tersenyum dan mereka mengatakan, haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Ar-Rahman kepada kalian dan benarlah ucapan para rasul. Kemudian Allah katakan, bala inna rabbahu kana bihi basira. Orang kafir itu tidak menyangka bahwa mereka setiap hari diperhatikan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Makanya orang-orang beriman sangat yakin. Ketika kita yakini Allah Maha mendengar, maka orang yang beriman yakin bahwa setiap ucapannya didengar Allah. Ketika orang-orang yang beriman mengatakan Allah Maha melihat, maka setiap perbuatannya dia yakin dia sedang dilihat Allah. Makanya terlahir menjadi orang-orang yang baik ucapannya, tidak keluar kecuali santun. Perbuatannya tidak keluar kecuali akhlak dan begitu seterusnya. Tapi orang kafir, mereka tidak merasa diawasi, tidak merasa didengar, makanya sekehendaknya. Kata Rasul, kalau tidak punya malu, lakukan sekehendakmu. Begitulah perbedaan orang kafir dengan orang beriman. Maka di pembahasan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua kelompok. Yang satu kelompok ahli surga, yang satu kelompok ahli nar. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah masukkan kita kepada kelompok ahli surga. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengar sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.